Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridya Hasti dari MGBK Kepulauan Bangka Belitung. Kita sekarang berada di ruangan penyiaran SMA 4 Pangkal Pinang. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik bersama Bapak Bayu Sulistiono S.Pram dan Ibu Rizka Ayu Melinda Fitri SSI. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan ngobrol tentang SMK yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu salah satunya SMK Kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, di sini saya pengen tahu nih untuk adik-adik SMP yang akan masuk melanjutkan sekolahnya, mau milih SMK mana. Jadi saya pengen tahu gambaran umum tentang SMK Kesehatan ini bagaimana Pak? Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sulistiono, sarjana farmasi apoteker. Di sini saya akan menjelaskan ya sedikit saja ya terkait dengan SMK Kesehatan. SMK Kesehatan secara umum, khususnya di Bangka Belitung. Kalau secara umum sebenarnya SMK Kesehatan itu untuk jurusannya itu berasal ada 5. Yang satu itu farmasi, kemudian TLM atau teknologi laboratorium medik. Yang ketiga itu ada analis, ada perawat, asisten perawat ya. Kemudian asisten perawat gigi. Empat itu. Nah itu. Kemudian yang ada di Bangka Belitung, itu kebetulan ada yang negeri ada dua jurusan, yaitu yang pertama adalah jurusan farmasi, yang kedua teknologi laboratorium medik. Nah kemudian yang swasta itu ada satu di Semeriat, itu di yang keperawatan, SMK keperawatan. Nah, mungkin seperti itu dulu Bu, terkait dengan jurusan kesehatan. Jadi kalau ini ya Pak ya, bekal apa saja yang kita dapat atau siswa yang mau masuk ini untuk memilih jurusan, bekal apa yang diperlukan? Oh gitu ya. Jadi kalau untuk jurusan kesehatan sebaiknya yang mau ikut atau mau masuk di SMK Kesehatan itu baiknya yang suka dengan kimia, matematika, hubungan dengan IPA. Kemudian kalau misalnya yang farmasi atau yang umumnya, tetapi kalau yang khususnya nanti yang TLM itu bagusnya yang tidak takut dengan darah atau tidak terlalu jijik dengan darah dan kotoran manusia, karena yang akan dicek nanti itu ada seputar seperti itu, misalnya sputum atau sputum itu ludah, kemudian feses atau tinja, kemudian dengan darah. Jadi kalau apabila takut dengan darah, nah itu tidak disarankan untuk mengambil yang SMK Kesehatan jurusannya teknologi laboratorium medik. Seperti itu. Nah, baik, di sini Bapak Bayu ini khusus di farmasi ya? Ya, kalau Ibu Rizkanya di? Kalau saya di jurusan teknologi laboratorium medik atau kita sebutnya jurusan TLM. TLM ya. Jadi ada 2 ya kalau untuk di Bangka Belitung ini jurusannya. Saya juga pengen tahu nih hal-hal apa saja yang kita pelajari di jurusan yang pertamanya di farmasi dulu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau untuk bagian farmasi itu yang pertama sesuai dengan judulnya ya, farmasi. Nah, kita belajar tentang ilmu kefarmasian, baik itu kefarmasian kimia maupun bahan alamiah. Jadi kalau untuk di farmasi itu belajar yang pertama itu belajar cara kerja obatnya, cara kerja obat itu bagaimana, kemudian dia reaksinya seperti apa, kemudian ada cara meraciknya, cara meracik yang benar itu seperti apa, tidak boleh diracik dengan apa, kemudian
Kemudian kalau untuk tanaman obatnya itu apa saja tanaman obat yang bisa digunakan sebagai obat, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Kalau misalnya mengolah itu misalnya terlalu panas, nah itu bagaimana? Ada beberapa tanaman obat yang tidak boleh pengeringannya terlalu panas, seperti itu. Kemudian di SMK sekarang kebanyakannya mengarahnya ke kewirausahaan itu. Jadi kalau kewirausahaan selain nanti bekerja di dunia kerja, itu kewirausahaan. Jadi lebih diarahkan ke bagaimana mengolah tanaman-tanaman obat itu sehingga bisa dimanfaatkan dengan kemasan, dengan rasa yang kekinian, agar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin dari farmasi Gitu ya. seperti itu. Oh, berarti seperti itu ya Pak ya kalau Iya. untuk farmasi. Kalau untuk jurusan Ibu? Kalau di jurusan teknologi laboratorium medik itu nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia ya Bu ya, karena nanti kita itu melakukan pemeriksaan yang berhubungan dari hasil metabolisme tubuh. Yang pertama itu contohnya pemeriksaan melalui urin, terus pemeriksaan sekutu. Kalau sekutu itu biasanya dahak, terus yang nanti ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan feses, sama ada juga pemeriksaan dari lingkungan juga, bukan cuma manusia aja, jadi dari lingkungan juga seperti air kayak gitu kan. Ada bakteri apa yang ada di air, sama udara, kandungan udara itu mengandung bakteri apa, tanah juga kayak gitu Bu. Jadi yang dipelajarin itu seputar manusia dan lingkungan hidup. Oh ya, oke. Selanjutnya ini ya Pak ya, saya mau tanya, di sekolah kesehatan ini apakah kita ada pembelajaran IPA, IPS dan matematika Pak seperti sekolah SMA gitu? Siap. Jadi untuk di SMK kesehatan ya Bu, sebenarnya sama seperti SMA. Tetapi lebih ditekankan untuk praktek dan materi kejuruannya. Kalau untuk IPA ada Bu. Cuma kita terbatas dengan biologi. Kemudian untuk matematika biasanya kalau untuk di SMA umum, kalau kita menjurus yang matematika yang bisa digunakan untuk terapan untuk yang farmasinya, lebih menjurus saja sih sebenarnya. Tetapi untuk secara umum itu sama seperti SMA, cuma kita lebih dijuruskan untuk yang bisa diterapkan dalam ilmu kefarmasiannya. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya ya Ibu ya. Kalau untuk Ibu nih, kalau di teknologi laboratorium medik itu karakter yang cocok apa? Kalau untuk siswanya ya, karakter yang cocok itu yang pertama sih pemberani, anak yang pemberani. Karena apa? Kalau anaknya takut, itu jadi dia susah untuk melakukan pekerjaannya. Yang pertama itu pemberani, yang kedua itu dia tidak takut sama darah, feses, kutu. Terus yang punya mentalnya yang kuat gitu ya, yang mau berpikir kritis, terus yang mau melakukan kerja keras gitu ya, itu sama yang memiliki ketelitian. Karena anak-anak yang diharapkan itu teliti, karena pekerjaan di laboratorium itu tidak boleh salah. Kalau salah itu kan hasilnya nanti mempengaruhi untuk pemeriksaan dokter kan, untuk memberikan diagnosis oleh dokter nanti salah gitu. Kalau untuk Bapak apa Pak yang karakter yang cocok? Karakter untuk yang cocok di farmasi mungkin sebagian besar sama ya Bu. Yang penting itu kalau yang farmasi, karena farmasi itu banyak ilmu hafalan walaupun memang sekarang zamannya tidak hafalan lagi. Bisa dalam hal di HP sudah terlalu canggih ya. Tetapi perlu untuk dalam anak-anak yang untuk hafalannya itu perlu diperbaiki, atau yang hafalannya bagus itu bisa masuk di farmasi. Kemudian tidak mudah menyerah, karena kalau di farmasi Bu biasanya karena hafalan, walaupun hafalan kemudian materinya banyak, kalau misalnya mentalnya itu tidak kuat, nanti biasanya
biasanya tersisih karena bukan dari sekolahnya tapi dari anaknya sendiri yang tidak kuat dengan materi yang ada di farmasi. Nah, sama seperti tadi teliti, kalau yang dari TLM tadi nanti hasilnya beda. Kalau kami itu kalau misalnya salah saja mencampur obat nanti akan berakibat dengan nyawa orang. Jadi seperti itu. Tetapi enjoy kami di SMK Kesehatan, enjoy banget. Kemudian anaknya juga senang, Evan. Yang penting apa? Yang penting satu tadi modalnya tidak pantang menyerah itu. Ya. Penting. Kita udah bincang-bincang mengenai SMK Kesehatan ya Pak ya. Iya. Sekarang kalau kalau kita udah belajar, udah tahu bagaimanakah pembelajarannya itu untuk kelas 10-nya, samakah dengan kelas 2 atau gimana Pak? Iya. Saya dulu ya? Ya, Bapak dulu. Ya. Oke. Jadi kalau pembelajaran itu dari kelas 10, 11, 12 itu pasti berbeda ya. Karena kalau yang kelas 10 itu baru peralihan dari masa anak SMP kemudian pindah ke anak SMK ya. Jadi ada transisi di situ. Kemudian dari pembelajaran pun itu baru basic dulu. Jadi anak dikasih basicnya tentang ilmu farmasi, ilmu tentang bahan alam dan lain-lain, matematika, kemudian yang lain itu basic dulu. Dari basic itu nanti kelas 2 dia akan beralih ke yang sedang. Dari yang sedang tadi nanti akan ditambah dengan ilmu yang lebih spesifik lagi. Kemudian dari yang mulai kelas 11 itu juga sudah mulai kami di semester 2 atau di semester 4 ya. Itu sudah mulai PKL. Jadi ilmu yang ada di kelas 10 tadi ditambah dengan pendalaman kelas 11 tadi dipraktekkan di dunia kerja. Kami PKN-nya di dunia kerja kerjanya bisa di apotek, di rumah sakit atau pedagang usaha farmasi. Nah, lanjut nanti ke kelas 3 nanti juga ada tambahan lagi PKL pada semester 5 atau semester ganjilnya itu ada PKL. Itu untuk apa? Untuk lebih memantapkan lagi ilmu yang didapat di sekolah. Kemudian PKL yang pertama tadi itu lebih mantap lagi di PKL kedua. Nah, setelah itu baru mereka ada uji kom lagi. Untuk pembelajarannya sebenarnya untuk yang farmasi itu kami lebih menekankan kepada praktek. Karena SMK itu lebih dicari itu adalah skillnya. Kemudian harus diperbanyak prakteknya agar nanti di tempat kerjanya sudah langsung bisa pakai. Dan kami juga sudah menggabungkan antara pembelajaran dengan teknologi. Jadi nanti kalau misalnya langsung kerja langsung bisa digunakan tanpa harus misalnya ngasih tahu sedikit, dunia kerjanya cuma sedikit saja. Intinya segitu. Jadi kita ini lagi berarti untuk farmasi dengan yang teknologi ini sama ya Pak ya? Sama nggak Bu? Beda. Oh beda. Iya. Kalau pembelajarannya beda. Kalau farmasi kan dia lebih ke ilmu hafalan, lebih ke ilmu obat-obatan. Kalau kita tidak. Kalau kita nanti di kelas 10-nya itu nanti tetap pelajaran dasar, masih ada sejarah, masih ada pelajaran sama sih dasarnya itu masih ada kimia, biologi, ada fisika, ada matematika. Cuman kita tambah ilmu-ilmu dasar anatomi tubuh, kan kita ada bagian-bagian tubuh kan, fungsi tubuhnya. Terus kalau di SMK Kesehatan itu mau farmasi, semua SMK sih ya Bu ya. Pembelajaran itu 30%-nya teori, 70% itu lebih ke praktikum. Jadi kita dari kelas 10, 11, 12 itu sudah ditekankan ke praktikum. Jadi kalaupun di kelas 10 itu ada teori, tapi sudah kita ajak ke laboratorium. Oh ini loh namanya laboratorium, oh ini loh namanya pemeriksaan darah, oh ini loh namanya alat-alat yang akan dipakai di TLF gitu. Jadi lebih menyenangkan lah gitu Bu, dibandingkan belajar monoton. Kan kalau biasanya kan pelajarannya kalau anak SMA itu kan teori ya lebih banyak teorinya ya. Kalau kita enggak. Baiklah, kita lanjut untuk bincang-bincang kita ini. Yang berikutnya itu prospek kerjanya nanti Pak.
atau ibu yang jawab nih, ibu aja. Ya, ibu. Kalau ini teknologi laboratorium medik disingkat dengan TLM ya. Prospek kerja kedepannya gimana Bu? Ini kalau prospek kerjanya itu kalau di dunia kesehatan tuh insya Allah ya Bu ya, mau farmasi, mau TLM itu peluang kerjanya besar. Yang pertama kalau untuk TLM itu prospek kerjanya dia bisa bekerja di rumah sakit, di laboratorium medik, kayak kalau di Pangkal Pinang itu ada Promedik ya Bu ya, ada Prodia, Sun Klinik, apalagi apotek, klinik Salam Sarma itu ya Bu ya. Terus bisa juga mereka usaha sendiri, usahanya mereka bisa medical care kayak gitu ke rumah-rumah gitu Bu ya, melakukan pengecekan gula, kolesterol, asam urat kayak gitu. Terus bisa juga kalau punya uang bisa buka laboratorium sendiri gitu Bu. Kalau untuk farmasi nih ya Bu ya, saya jelasin juga kalau untuk farmasi biasanya kita bisa berwirausaha. Kalau anak SMK kita lebih utamakan yang mereka berwirausaha, bisa buka produk jamu gitu Bu, buat pembuatan jamu. Kalau untuk kerja di apotik, rumah sakit, tapi rata-rata anak-anak SMK itu udah kelas 12 itu biasanya udah dipesan gitu Bu, udah dipesan sama, apalagi anak farmasi kan, anak farmasi itu udah lama kan sekolahnya di sini, udah dipesan sama dunia kerja Bu. Jadi belum lulus juga mereka sudah kerja. Gitu. Udah ada usaha dulu ya. Iya. Ini kita lanjut juga. Untuk adik-adik yang di SMP, ini mungkin lebih pengen tahu lagi nih, tips apa untuk bisa kita masuk ke SMK kesehatan? Tipsnya apa saja Pak? Gitu. Ya, jadi kalau untuk tips untuk adik-adik ya nanti ya dari SMP itu lebih baik disiapkan itu kelas 10, kelas 11 itu sudah disiapkan. Kelas 10, kelas 11 SMP itu sudah dipersiapkan, jangan sampai sudah kelas 3 itu baru dipersiapkan. Yang pertama karena kita di Bangka Belitung kita kan pendaftarannya melalui online ya, melalui online, dan itu yang diambil adalah raport dari semester 1 kalau nggak salah. Jadi dari situ nanti untuk untuk pendaftaran pun akan dicek tentang nilainya dan lain-lain. Bukan yang penting nilai apa Pak? Gitu kan ya pertanyaan. Yang penting kami di jurusan kesehatan kami lebih mementingkan itu adalah nilai IPA ya, karena hubungannya dengan sains, kemudian nilai matematika. Jadi hanya yang lebih dikhususkan 2 mata pelajaran. Walaupun ada 4 Bu, tetapi yang poinnya lebih besar kami yang itu, karena kami yang jurusan kesehatan itu lebih menggunakan ilmu yang tadi gitu. Kalau SMA kan bebas, tapi kalau SMK kita sudah ada penjurusan Bu, nah berarti kami yang jurusan kesehatan lebih itu IPA-nya itu yang lebih dipakai, jadi IPS-nya belum dipakai. Kemudian terkait dengan fisik ya, karena kami ada fisik sama syarat kesehatan, kami ada syarat kesehatannya. Oh, ada juga ya Pak ya? Ada. Itu tes tidak butawan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan untuk bukan berarti itu diskriminasi, bukan, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan untuk kawan-kawan yang buta warna. Misalnya nih Bu, kalau misalnya kita mau menyampur obat, obatnya warnanya kuning, satunya itu warnanya kuning ke oranye gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membedakannya, nanti malah salah ambil, salah racik, akhirnya nanti malah membahayakan orang lain. Nah, dari kehati-hatian itu, maka untuk yang kesehatan biasanya ada syarat tidak buta warna. Itu mau di SMK, mau di D3, mau di S1 sama, di kedokteran juga sama. Nah, mungkin seperti itu. Dan matematika penting, karena kami hitung-hitungan dosisnya hubungannya sama matematika. Wah, ini sangat ya, kalau untuk adik-adik kita SMP yang sudah nilai matematikanya bagus, nilai IPA-nya bagus, dan
minatnya juga ada untuk kesehatan, silahkan ya untuk mendaftar di SMK Kesehatan yang ada di Pangkal Pinang. Selanjutnya Pak, ini kalau misalnya lulusan SMK nih, apakah mereka nanti bisa lanjut kuliah? Siap. Dan nanti dulu dia kan bisa lanjut kuliah. Kalau lanjut kuliahnya itu di mana dan jurusan apa saja? Kalau misalnya untuk farmasi, Sama apa? ya. Ya. Mungkin saya kuliah bagian farmasi. Untuk anak SMK, sebenarnya anak SMK kami ini lebih mengedepankan untuk anak yang untuk bekerja dan berwirausaha. Karena tujuan dari SMK itu bedanya dengan SMA itu adalah anaknya ini bisa langsung diterima di dunia kerja dan bisa berwirausaha. Tetapi dalam hal melanjutkan tidak ditutup kemungkinan, karena lulusan dari sekolah SMK di Bangka Belitung itu juga sudah banyak yang melanjutkan, dan melanjutkannya itu juga sudah bukan di swasta gitu, tapi di negeri juga sudah banyak. Biasanya kalau untuk yang farmasi itu kalau misalnya di D3 Bu, di Bangka Belitung itu ada satu D3 yang kesehatan, itu di Poltekkes yang di provinsi. Kemudian kalau misalnya di yang S1 itu ada banyak di Jakarta, di Palembang, semuanya ada. Itu ada S1 farmasi. Kemudian kalau S1 farmasi diharapkan nanti bisa menjadi apoteker, yang bisa membuat apoteker sendiri, apotek sendiri. Kemudian kalau sebenarnya bukan hanya farmasi saja, bisa D3 jamu, ada yang tentang ada yang tentang analis juga bisa. Karena apa? Karena ilmunya itu tidak jauh berbeda. Mungkin itu dari farmasi, mungkin dilanjut Bu. Ya, kalau dari TLM-nya gimana Bu? Kalau dari TLM itu untuk prospek kuliah ya Bu ya. Ya. Kalau kuliah itu bisa masuk ke lanjut ke jurusan teknologi laboratorium medik, itu ada D3, ada D4 dan ada S1. Terus ada juga ke kimia, bisa masuk ke kimia analis kimia, atau ke teknik kimia, bisa berhubungan sama kimia. Bisa ke farmasi juga, soalnya kalau jurusannya pelajaran SMK itu kan masih umum, masih bisa dimasukin ke jurusan farmasi, bisa dimasukin ke perawatan gitu. Tapi kalau yang spesifiknya bisa melanjutkan ke jurusan teknologi laboratorium. Tadi Ibu juga udah bicara tentang prospek kelulusan yang untuk bekerja ya. Kalau kita di SMK lebih memang mengutamakan untuk bekerja ya. Tadi udah sedikit disinggung oleh Ibu Rizka mengenai bisa bekerja di klinik ataupun di Prodia kayak gitu ya. Kalau untuk farmasi gimana Pak? Ya. Kalau untuk yang di farmasi tadi kelewatannya. Ya. Untuk yang farmasi itu kami lulusan SMK Kesehatan itu sudah banyak bekerja di apotek. Kemudian di Bangka Belitung itu hampir semuanya itu di apotek, hampir semuanya ada lulusan dari SMK. Kemudian terkait dengan pengembangan kami dari pihak SMK Kesehatan itu sekarang lebih walaupun di situ tetap untuk dunia kerja tetap dijaga. Kemudian kami ada tambahannya adalah entrepreneur. Entrepreneur ini terbuka itu karena sekarang itu sudah banyak toko online. Nah, kita banyak yang ada beberapa anak kita yang sudah membuat produk kesehatan. Nah, itu dipasarkannya lewat online tadi. Kemudian yang terakhir nih yang lagi mau booming sih sebenarnya kafe kesehatan. Nah, kafe kesehatan itu bisa dari anak SMK untuk bekerja di situ ataupun membuat sendiri, karena ilmunya sudah dapat, modalnya pun tidak terlalu banyak. Apalagi sekarang kan kalau untuk untuk warung dan lain-lain tidak harus buka di tempat yang besar dan lain-lain. Asal penampilannya menarik, kemudian rasanya enak, khasiatnya pun besar, pasti akan
banyak dilirik oleh orang. Mungkin seperti itu. Baiklah, kita sudah bincang-bincang sedikit nih atau tentang SMK Kesehatan. Tadi udah dibilang SMK Kesehatan nih di Bangka Belitung ada 2 jurusan, yaitu ada farmasi dan teknologi laboratorium medik ya. Yang lebih mendalamnya kita 2 jurusan itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di SMK Negeri yang ada di Pangkal Pinang. Untuk bincang-bincang kali ini, untuk adik-adik yang di SMP silahkan untuk mempersiapkan dirinya mau masuk SMK Kesehatan ini dengan diutamakan nilai matematikanya, nilai IPA-nya. Kalau misalnya sudah ada yang bagus dan minatnya juga ada kesehatan, silahkan langsung mendaftar, jangan ragu-ragu lagi. Baiklah, bincang-bincang kita hari ini kita sampai di sini ya Pak ya. Semoga Bu. kita nanti ketemu lagi di lain waktu dan pembahasan yang lainnya. Ya. Baiklah, nanti kepada adik-adik dan kepada orang tua siswa yang mau melanjutkan ke SMK Kesehatan juga bisa untuk berkomentar di kolom komentar kami. Dan setelah ini juga ada kami akan menyampaikan list SMK Kesehatan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, saya akhiri. Saya Ridya Hasti dari MGBK Kepulauan Bangka Belitung di ruangan penyiaran SMA 4 Pangkal Pinang. Semapa berkabar. Mari bicara, sebarkan fakta.